warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologis sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Fungsi kelenjar endokrin ada beberapa, yaitu 1. Menghasilkan hormon-hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan-jaringan dalam tubuh. 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. 5. Mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 6. Mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai organ termasuk organ reproduksi. Fungsi hormon ada beberapa, yaitu 1. Memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. 2. Memacu reproduksi. 3. Mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostasis. 4. Mengatur tingkah laku. Kelenjar endokrin ada beberapa bagian. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitari yang mengirim hormon ke berbagai organ. Organ yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus adalah 1. GnRH atau gonadotropin relaxing hormone. Hormon ini merangsang pertumbuhan hasrat seksual dimulai saat pubertas dan menjaga fisiologi wanita dan pria. Jadi, hormon ini memengaruhi fungsi gonad, yakni sebutan untuk organ reproduksi yang memproduksi sel-sel anakan. 2. TRH atau tirotropin relaxing hormone. Tirotropin relaxing hormone adalah hormon tiroptida yang menstimulasi pelepasan thyroid stimulating hormone atau TSH dan prolaktin dari kelenjar pituitari. Adapun fungsi TSH adalah membantu mengontrol berat badan, suhu tubuh, kekuatan otot, dan suasana hati. 3. CRH atau corticotropin relaxing hormone berfungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari agar melepaskan adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Hormon tersebut berfungsi mengatur stres pada tubuh, tekanan darah, gula darah, dan siklus tidur. 4. GHRH atau growth hormone relaxing hormone. Hormon yang dihasilkan hipotalamus ini berguna dalam menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi dan melepaskan hormon perkembangan ke aliran darah. Hormon tersebut bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. 2. Kelenjar hipofisis atau pituitari. Letak kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari berada di bawah otak besar. Kelenjar ini memiliki peran dalam mempengaruhi kerja kelenjar lain sehingga disebut sebagai master of gland. Kelenjar hipofisis terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian depan atau lobus anterior dan bagian belakang atau lobus posterior. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari bagian depan atau lobus anterior adalah 1. Adrenocorticotropic hormone atau ACTH. ACTH berfungsi untuk memicu kelenjar adrenal dalam melepaskan hormon yang disebut kortisol. Hormon kortisol sendiri berguna untuk mengatur metabolisme tubuh dan tekanan darah. 2. Thyroid stimulating hormone atau TSH. TSH akan merancang kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroid, yaitu hormon yang mengatur metabolisme tubuh, serta berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. 3. Luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. LH dan FSH berfungsi untuk mengatur organ kelamin pria dan wanita agar berfungsi secara normal. 4. Growth hormone atau GH. Growth hormone adalah hormon perkembangan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan termasuk
termasuk tulang dan jaringan tubuh. 5. Prolaktin. Prolaktin atau hormon prolaktin berfungsi merangsang pertumbuhan payudara dan produksi ASI. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari bagian belakang atau lobus posterior adalah 1. Hormon antidiuretik atau ADH. Berfungsi untuk merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah sehingga mengurangi jumlah urin yang keluar. 2. Oksitosin. Berfungsi untuk memengaruhi proses persalinan dan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan, seperti produksi ASI selama menyusui. 3. Kelenjar pineal. Letak kelenjar pineal berada di dalam otak. Fungsi dari kelenjar pineal adalah menghasilkan hormon melatonin. Peran hormon melatonin dalam tubuh adalah menjaga ritme tidur secara alami. 4. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di daerah leher. Ada 3 hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ketiga hormon tersebut adalah tiroksin, tirotironin, dan kalsitonin. 1. Tiroksin berfungsi membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan organ reproduksi, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati. 2. Tiroiditorin berfungsi mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. 3. Kalsitonin berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. 5. Kelenjar paratiroid atau anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak di daerah kelenjar gondok pada bagian leher, tepatnya berada di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah parathormon yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 6. Kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar timus merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di daerah dada. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang salah satu berfungsi mempengaruhi produksi sel darah putih. Kelenjar timus menghasilkan satu hormon yaitu timosin. Hormon timosin memiliki peran dalam membantu sistem kekebalan tubuh. 7. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal disebut juga kelenjar anak ginjal atau suprarenalis. Sebutan tersebut sesuai dengan letak kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian yaitu korteks dan medula. Masing-masing bagian pada kelenjar adrenal ini memiliki peran dalam menghasilkan hormon yang berbeda. Ada 3 hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal pada bagian korteks yaitu kortison, gonadokotrikoid, dan aldosteron. 1. Hormon kortisol. Fungsi hormon kortisol yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah mengatur metabolisme, lemak, protein, dan karbohidrat. 2. Hormon gonadokotrikoid. Gonadokotrikoid adalah hormon seksual yang terdiri atas androgen, estrogen, dan progesteron. 3. Hormon aldosteron. Hormon aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Ada 2 hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal pada bagian medula yaitu hormon adrenalin dan hormon noradrenalin. 1. Hormon adrenalin. Hormon adrenalin atau disebut juga dengan epinefrin adalah jenis hormon yang dihasilkan dari bagian medula adrenal. Hormon ini bekerja sama dengan kortisol untuk mengendalikan respon tubuh terhadap stres. 2. Hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin atau hormon norepinefrin adalah hormon yang juga bekerja sama dengan kortisol dalam adrenal untuk mengendalikan reaksi tubuh ketika seseorang dalam keadaan stres. 8. Kelenjar pankreas atau kelenjar Langerhans. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di dekat ventrikulus atau lambung. Pada pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya pembuluh darah, disebut pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon yaitu insulin dan glikogen.
Kedua hormon tersebut sangat penting dalam menjaga kadar gula darah dalam tubuh. 9. Kelenjar gonad. Kelenjar gonad merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang menghasilkan hormon yang berbeda dalam tubuh pria dan wanita. Pada perempuan, kelenjar gonad terletak di daerah perut. Sementara kelenjar gonad pada laki-laki berada pada skrotum atau buah jakar. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad pada perempuan meliputi 2 hormon terdiri dari estrogen dan progesteron. 1. Estrogen berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita. 2. Progesteron berfungsi menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad pada lelaki meliputi 1 hormon yaitu testosteron. Hormon testosteron meliputi peran dalam menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki. Klasifikasi hormon. 1. Hormon perkembangan. Hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. 2. Hormon metabolisme. Hormon homeostasis glukosa dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon, contoh glukokortikoid, glukagen, dan kotakolamin. 3. Hormon tropik dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofisis sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel atau FSH atau ovarium dan proses spermatogenesis atau LH. 4. Hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Kalsitonin dihasilkan dari kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Sekian penjelasan saya tentang anatomi fisiologis sistem endokrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.